Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum wasilah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Malik bin Dinar al-Sami adalah putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang kaligrafer Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Ada banyak sekali kisah tentang kezuhudan Malik bin Dinar dan juga kisah tentang kekeramatan beliau semasa hidupnya maupun setelah wafat. Di antaranya adalah kisah tentang bagaimana awal mula beliau dinamai bin Dinar. Orang-orang mengisahkan pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab sang Malik. Awak-awak perahu memukulinya hingga ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak punya uang," jawab Malik sekali lagi, dan untuk kedua kalinya mereka memukulinya hingga pingsan. Ketika Malik siuman kembali, maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang." "Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan, dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian ini, pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Dialah Abu Yahya Malik bin Dinar, sosok yang meninggalkan syahwat dunia, penakluk jiwa ketika sedang bergejolak. Demikianlah Abu Nuaim memberikan sifat pada Malik bin Dinar dalam Al-Hilyahnya. Malik bin Dinar dilahirkan pada masa Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Karenanya, ia diliputi berkah ilmu yang bermanfaat. Ia pun mengambil manfaat dari ulama shalih dari kalangan sahabat Nabi. Ia belajar akhlak suci dari mereka, adab dan sunnah yang diridhoi Allah. Malik bin Dinar menjadi salah satu seorang pemimpin kaum muslimin yang ternama. Ibnu Sa'ad berkata, dia seorang fiqh dan sedikit bicara. Dialah imam zuhud, terdepan dalam wara'. Kezuhudannya menjadi perumpamaan. Suatu ketika, ia menemui Anas bin Malik radhiyallahu an. Bersamanya ikut Sabit dan Yazid ar-Raqashi. Anas bin Malik memandang mereka dengan kagum, seraya berkata, "Betapa mirip kalian dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalian lebih aku cintai dari sekian anakku, kecuali mereka mempunyai keutamaan seperti kalian. Sungguh aku akan mendoakan kalian di malam hari." Pada kesempatan lain, ia memasuki kawasan pekuburan. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang dikubur. Malik datang dan berdiri di samping kuburan sambil memperhatikan orang yang dikubur. Malik bin Dinar mulai berkata, "Wahai Malik, besok beginilah keadaanmu." Hingga ia pingsan dan tersungkur di lubang kubur. Orang-orang pun segera membawanya ke rumah dalam keadaan tak sadarkan diri. Malik bin Dinar selalu mengulang-ulang, "Wahai Tuhannya Malik, Engkau telah mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Maka di manakah tempat Malik?" Kemudian Malik bin Dinar menangis. Renungkan bagaimana ia menggambarkan keadaan seorang hamba di hari kiamat ketika ia meninggalkan dunia ini. Beginilah Malik selalu mengevaluasi dirinya. Tak ada tempat di hatinya kecuali zikir kepada Allah dan ketakutan yang selalu melekat di sekujur anggota tubuhnya. Suatu ketika, Harits bin Nabhan memberi hadiah sebuah bejana yang terbuat dari kulit. Bejana itu berada di tempat Malik bin Dinar beberapa saat.
Ketika Haris datang, Malik segera memanggilnya, "Wahai Haris, kemarilah. Ambil bejanamu, dia telah membuat hatiku sibuk. Setiap kali aku memasuki masjid, syaitan datang dan berkata, 'Wahai Malik, bejanamu telah dicuri. Dia telah membuat sibuk hatiku.'" Sungguh, Malik tak ingin ada yang mengusik hatinya kecuali takut pada Allah. Alangkah bahagianya pemilik hati ini. Simaklah keluhannya suatu saat. "Aku berharap Allah mengizinkan ketika aku berada dalam genggaman tangannya. Kelak aku sujud sekali saja, sehingga aku tahu bahwa dia telah ridho. Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Malik, jadilah debu.'" Sungguh ketakutan pada Allah telah memenuhi hati orang-orang yang bertakwa. Maka ia pun mendekat padanya dan jauh dari godaan makhluk. Ada seorang laki-laki terkaya di Basrah. Ia mempunyai seorang putri yang teramat cantik. Suatu saat sang ayah berkata, "Keturunan Hashim pernah melamar padamu daripada bangsa Arab. Tapi engkau menolak. Kukira engkau menginginkan Malik bin Dinar dan sahabatnya. Demi Allah, itulah cita-citaku," jawab sang putri. Sang ayah berkata pada salah seorang saudaranya, "Temui Malik, kabarkan tentang kedudukan putriku dan keinginannya." Ketika bertemu Malik, utusan ayah gadis itu berkata, "Seseorang menyampaikan salam untukmu. Dia berpesan, 'Sungguh engkau mengetahui bahwa aku orang paling kaya di kota ini. Aku punya seorang putri cantik yang ingin menikah denganmu. Apa pendapatmu?' Malik menjawab, 'Sungguh aneh. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku telah menceraikan dunia dengan talak 3? Malik bin Dinar telah menceraikan dunia sehingga ia tidak peduli dengan apa-apa yang hilang dari dunianya. Saat lain, Malik tertarik untuk memakan roti campur susu. Seorang temannya datang membawakan makanan yang dimaksud. Sejenak Malik membolak-balikan roti itu lalu berkata, 'Aku merindukanmu selama 40 tahun, dan aku berhasil mengalahkan keinginanku itu. Hari ini engkau ingin mengalahkanku? Pergi dari sisiku.' Malik tak mau memakannya. Malik bin Dinar tak hanya zuhud dalam hal makanan, kediamannya pun sangat sederhana. Di rumahnya tak ada apapun kecuali mushaf dan pakaiannya. Tentang rumahnya ini dia berkata, 'Siapa yang masuk ke rumahku lalu mengambil sesuatu, maka itu halal baginya. Saya tak butuh gembok atau kunci.' Suatu saat seorang pencuri masuk ke rumahnya, namun ia tidak menemukan sesuatu pun. Malik berkata, 'Wahai pencuri, engkau tidak menemukan apa-apa dari harta dunia. Apakah engkau ingin bagian dari akhirat?' 'Ya,' jawab pencuri. 'Berwudulah dan sholat 2 rakaat. Pencuri itu pun melakukannya. Ia pergi ke masjid bersama Malik bin Dinar. Ketika Malik ditanya tentang orang yang bersamanya, dia menjawab, 'Dia datang untuk mencuri, maka dia yang kami curi.' Suatu ketika, Gubernur Basrah lewat bersama rombongan dan tentaranya. Malik berseru, 'Paling sedikit dari perjalananmu ini.' Para pembantu gubernur marah dan mengancam Malik. Namun sang gubernur buru-buru mencegah, lalu berkata pada Malik, 'Apakah engkau tidak mengenalku? Siapa yang lebih tahu tentang dirimu daripada aku? Awalnya dari tetesan mani yang jijik, akhirmu adalah jenazah yang hina. Sekarang engkau berada di antara dua kondisi itu membawa kotoran.' Sang gubernur menundukkan wajahnya lalu pergi sembari berkata, 'Sekarang sungguh engkau telah mengetahui siapa diriku.' Begitulah kehidupan Malik bin Dinar, seorang zuhud dalam segala hal, berani pada semua makhluk, dan hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggal dunia sebelum wabah taun melanda Basrah. Wabah itu melanda pada tahun 131 Hijriah. Sahabat, dan demikianlah kisah kezuhudan dan ketawaduan dari Malik bin Dinar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian dan mengikuti jejaknya. Amin, Allahumma amin.